Assalamualaikum. Pak Afad sudah bisa dimulai. Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, minal aidin wal faizin Pak. Ya, sama-sama. Ini gabungan ya? Di gabungan Pak. Iya. Kalau begitu kita mulai saja ya. Enggak Pak. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Baik, pertama-tama karena ini momentumnya masih nuansa lebaran ya. Saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum untuk semuanya di kelas fotografi ya angkatan 2021 ya. Kita akan melanjutkan untuk sesi mata kuliah fotografi ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin beberapa pertemuan yang lalu dikarenakan memang aktivitas di tugas Direktorat STI sangat padat begitu, jadi saya sudah ada pembagian tugas nanti dengan Pak Afad ya untuk mata kuliah ini. Dan sekarang kebetulan hari ini belum ada aktivitas yang, karena memang tugas sekarang itu boleh di WFH ya Pak Afad ya, peraturan dari kementerian sekarang ya, karyawan itu karena katanya tidak, untuk mengurangi kemacetan jadi perbolehkan untuk WFH katanya begitu ya selama seminggu ini. Jadi saya kebetulan masih posisinya masih di rumah gitu ya, sebentar lagi saya ke kantor jadi untuk menyempatkan untuk kuliah lanjutan ya. Nah, pertemuan yang lalu tentu saja sudah banyak dengan Pak Afad ya. Saya ingin menambahkan saja ya, nanti juga mungkin akan dilanjutkan. Ini kaitan dengan mungkin topik yang akan disampaikan ya, teman-teman nanti bisa kita diskusi ya. Ini terkait dengan lanjutan fotografi digital ya. Kaitan dengan fotografi digital. Memang fotografi ini nanti kemarin kita sudah mulai praktek ya, sudah ada pertemuan luring Pak Fadi ya? Iya Pak. Ya, nah itu nanti sisa waktu kita itu nanti digunakan untuk lebih memperdalam untuk praktek di luringnya, dan harapannya meskipun sekarang fotografi sudah menggunakan banyak perangkat-perangkat yang praktis ya, yang portable, tapi kita diharapkan nanti tetap lebih memperdalam untuk fotografi yang menggunakan kamera profesional ya. Kalaupun kita menggunakan kamera yang sifatnya mobile itu untuk extend saja, untuk tambahan ya, begitu. Nah, mungkin secara konsep dan juga perkembangan yang ada terkait dengan fotografi digital saya akan tambahkan dulu ya untuk hari ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Nah, untuk kaitan dengan ini, mungkin sambil Anda menyimak ya, Anda coba nanti diisi juga ya, saya kirim di chat juga, ini ada hal yang harus Anda isi ya, untuk survei ya, kaitan dengan fotografi digital, terutama kaitan dengan digital imaging ya. Jadi sambil mendengarkan, Anda bisa nanti mengisi 3 pertanyaan ya terkait dengan survei penguasaan digital imaging untuk fotografi ini ya. Tolong nanti diisi sambil mendengarkan ya. Baik, ini sebetulnya tidak mengulang dari awal, ini hanya memberikan stressing saja dari beberapa praktek yang sudah dilakukan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahkan sudah dibahas juga ya tentang fotografi digital ini. Nah, hal yang perlu kita awali dalam pembicaraan ini, satu hal ya, kenapa kemudian ini istilah fotografi digital ini kemudian muncul ya. Tentu saja ini tidak serta-merta ada di zaman ini ya, tapi ada satu perkembangan yang ada begitu ya.
Saya masih ingat dulu ketika masih kuliah S1 di IKIP Bandung saat itu, kita belum mengenal dan belum diperkenalkan dengan namanya fotografi digital ya. Saat itu kita baru menggunakan tagline dalam mata kuliahnya saja adalah mata kuliah tentang media fotografi gitu ya, atau media foto gitu ya. Jadi kita pun juga tidak menggunakan embel-embel atau istilah-istilah yang berhubungan dengan digital. Karena mekanisme proses produk yang kita hasilkan pada saat itu perubahan masih menggunakan fotografi yang sifatnya umum. Nah, kemudian sekarang ini terutama di masuk ke abad 21 ya. Jadi tahun 2000 sampai sekarang kita sih sudah 21 tahun ya, 22 tahun bahkan ya. Dari tahun 2000 itu perkembangan sudah terlihat sedemikian pesat. Makanya mata kuliah kita pun harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada gitu. Jadi esensinya tentu saja ini merupakan bagian dari satu perubahan ya, merupakan sebuah keniscayaan ya. Sunatullah lah ya, jadi perubahan-perubahan akan senantiasa terjadi termasuk adanya perkembangan perubahan dari teknologi yang digunakan dalam dunia fotografi ini ya. Nah, kita melihat dulu ya sedikit mundur ke belakang. Kenapa kemudian muncul istilah digital ini ya, yang kemudian akan juga berimbas pada penggunaan teknologinya di fotografi ya. Nah, kita sudah paham betul bahwa perubahan-perubahan yang tadi saya sudah sebutkan itu merupakan sebuah sunatullah ya, perubahan yang senantiasa akan terjadi dan kita tidak bisa menahan itu. Perubahan-perubahan yang kita pernah alami di dunia ini paling tidak ada 3 istilah ya, 3 momentum yang terjadi. Mungkin kita tidak merasakan perubahan-perubahan di masa lalu ya, tapi perubahan yang kita rasakan di zaman ini gitu. Ada perubahan itu terjadi begitu sangat lama ya, begitu lama sekali, bahkan bisa hitungan tidak hanya tahun, belasan bahkan ratusan tahun terjadi perubahan itu yang kita sebut dengan namanya evolusi ya, evolusi perubahan yang lambat gitu ya, lambat sekali dan bisa berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi ketika manusia sudah menginjak di bumi dan bagaimana mereka survive gitu ya, sampai kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang sangat sederhana ya. Pada awalnya mereka banyak menggunakan otot dalam beraktivitas, itu kan perubahannya begitu sangat lama gitu ya. Sampai kemudian manusia masuk pada namanya revolusi, jadi perubahan-perubahan yang sifatnya lebih cepat ya. Dengan ditemukannya mesin uap, dengan ditemukannya elektronik, ya, otomotif, maka itu menyebabkan perubahan dalam semua sektor kehidupan manusia, termasuk dalam pekerjaan itu begitu terasa perubahannya. Revolusi industri dulu ditandai dengan begitu banyak gejolak masyarakat ya, para buruh itu demo gitu ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang mereka biasanya lakukan itu sudah digantikan dengan banyak perangkat-perangkat elektronik, otomotif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, perubahan itu dulu disebut dengan perubahan yang begitu cepat. Ya, dalam dekade-dekade ya, tidak harus menunggu ratusan tahun, perubahan itu bisa terjadi begitu sangat cepat. Nah, ternyata setelah abad ke-21 ya, tadi saya sebutkan sejak tahun 2000 ke sini ya, perubahan itu tidak lagi bersifat revolusi yang cepat, tetapi juga lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi yang disebut dengan perubahan secara eksponensial ya. Nah, perubahan secara eksponensial itu kalau digambarkan secara grafik itu dia langsung naik nanjak gitu ya. Jadi perubahannya begitu sangat cepat. Nah, teknologi yang kita gunakan setelah abad 21 ini, perubahan-perubahan itu begitu sangat drastis ya, sangat cepat. Komputer yang dulunya generasi pertama, kedua kan lambat sekali ya. Nah, kalau sudah masuk ke generasi digital, perubahan komputer itu software, hardware itu hitungannya sudah mungkin sudah hari bahkan ya, sudah muncul software yang baru ya, sudah muncul versi upgrade-nya yang baru, bahkan upgrade-nya pun sekarang sudah auto.
auto update ya. Jadi perubahannya bahkan kita tidak merasakan karena sistem sudah banyak yang autopilot ya, automation ya, perubahannya itu sudah dengan sendirinya gitu. Nah, jadi sekarang ini perubahannya sudah eksponensial. Bahkan kalau Anda baca bukunya Renal Kasali itu dalam DNA ya disebutkan bahwa perubahan yang terjadi di masa sekarang itu disebut dengan namanya sudden diff ya, perubahan yang tiba-tiba ya, tiba-tiba berubah begitu. Nah, ke depan akan semakin banyak perubahan-perubahan terjadi. Nah, salah satunya itu ada perubahan dari sisi esensi teknologi ya, yang dulunya teknologi yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bersifat analog ya. Mungkin saya sudah pernah cerita dulu dari mulai otot ya, manusia menggunakan otot kemudian berubah menjadi teknologi namanya mekanik gitu ya. Setelah mekanik nanti berubah menjadi teknologi elektronik ya. Dalam elektronik itu sendiri ada dua hal yang berubah. Yang pertama adalah bersifat analog. Jadi analog ini sudah masuk dalam teknologinya elektronik ya. Nah, kemudian dari analog itu berubah sekarang menjadi digital. Jadi ya, zaman saya dulu kuliah, ini katanya kalau udah cerita masa-masa lalu itu berarti saya sudah tua katanya ya. Karena bedanya orang tua dengan orang muda itu ketika kita cerita masa lalu itu artinya kita sudah tua ya. Tapi meskipun sudah berumur, tapi ceritanya selalu ke masa depan itu katanya orang muda gitu ya. Tapi bagaimanapun juga saya harus cerita di masa lalu. Mungkin tidak terlalu lalu juga ya. Saya belajar fotografi di mata kuliah di Tekpen itu kurang lebih semester ke-3 ya. Saya masuk tahun 96, berarti masih di tahun 97-an lah kurang lebih ya. Itu menggunakan perangkat yang sifatnya serba analog. Kameranya analog ya. Di situ ada namanya ruang darkroom ya, kedap suara, kedap ruang gelap namanya, untuk proses cuci cetak foto ya, semuanya dilakukan secara analog gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya yang tadi perubahannya begitu eksponensial, terjadilah perubahan dari sisi perangkat device yang digunakan, ya teknologi yang berkembang di dunia fotografi itu dengan semuanya menggunakan perangkat digital. Ketika kita menggunakan kamera saja dulu, semua settingannya itu harus dilakukan secara manual. Ya, fokusnya manual, pengaturan diafragmanya, pengaturan speednya, ya semuanya dilakukan secara manual. Jadi untuk mengejar sebuah hasil foto yang sekedar normal saja, cahayanya itu dapat ya secara alamiah, itu kita perlu setting-settingnya itu secara manual ya. Sementara kalau kita gunakan kamera sekarang itu kita bisa memiliki dua pilihan, mau manual, mau digital, mau otomatis, itu semuanya udah kita bisa sediakan di dalam perangkat itu. Bahkan kecenderungan orang menggunakan perangkat digital kan sekarang lebih banyak ya. Gitu. Nah, ini kita akan bahas secara khusus ya tentang fotografi digital ini. Nah, oleh karena itu maka sekarang ini dengan adanya teknologi digital ya, advance teknologi yang juga disebut dengan immersive teknologi kan sekarang udah begitu luar biasa ya. Internet of Things, artificial intelligence, virtual reality, robotik ya, renewable energy, cyber security ya, blockchain, kemudian juga genomics dan lain-lain. Bahkan sekarang kan kita udah masuk ke dunia namanya metaverse ya. Metaverse ini juga ke depan ini kalau Anda sekarang sebagai ahli teknologi pendidikan, untuk ke depan itu Anda harus menyelami ya teknologi metaverse yang kemungkinan akan semakin berkembang ya. Minggu yang lalu saya sudah coba praktekkan kuliah dengan mahasiswa S3 kebetulan ya menggunakan metaverse ya. Ada beberapa software yang menyediakan teknologi metaverse kita gunakan untuk perkuliahan. Jadi perkuliahan kita bisa digunakan dengan setting-setting yang berbeda-beda ya. Dengan environment teknologi yang berbeda-beda, kita bisa menyuguhkan setting dengan tempat yang kita inginkan. Tapi proses interaktivitas dalam pembelajarannya tetap terjaga ya. Jadi kalau saya mau dialog, tanya jawab, mau nge-share konten ya di ruang-ruang tersebut, itu kita bisa dilakukan dengan mudah ya. Kemudian juga masing-masing orang punya avatarnya ya yang bisa diubah sesuai dengan wajah kita sendiri gitu ya.
Seperti itu. Jadi ini udah mulai. Nanti Anda harus coba itu ya. Banyak platform yang menyediakan untuk metaverse. Anda coba untuk kuliah, diskusi, kolaborasi dengan menggunakan itu. Nah, ya digital ini itu menjadi bagian keseharian kita ya. Nah, sekarang bagaimana implikasinya terkait dengan kebutuhan fotografi ini gitu. Nah, sebelumnya saya atau kita singgung dulu ya tentang hakikat dari digital itu sendiri. Mungkin Anda sudah begitu paham ya tentang digital. Jadi tidak perlu dijelaskan secara gamblang ya. Tapi barangkali secara etimologis tetap kita harus coba pelajari apa sih digital itu mungkin sedikit ya. Nah, saya ambil salah satu sumber ya tentang digital itu. Digital ini ya digital is a technology based on computer electronics signal ya. Jadi digital itu berbasis atau berdasarnya ya baseline-nya itu adalah komputer elektronik. Jadi dasarnya dari teknologi digital itu adalah perkembangan adanya teknologi elektronik, di mana teknologi elektronik itu diantaranya adalah komputer ya, seperti itu. Jadi komputerisasi ini sangat identik dengan digitalisasi. Digitalisasi itu ekuivalen sama dengan ya komputerisasi begitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Apakah komputer ini bisa menjadi representasi dari digital? Nah, tentu saja juga bisa ya. Jadi semacam dua sisi mata uang ya antara digitalisasi dengan komputerisasi gitu. Kemudian secara teknis ya bahwa dia menggunakan binary number system ya. Jadi digital ini kan menggunakan binary system number. Jadi dia angka yang digunakannya kan angka 0 dan 1 ya. Jadi dia tidak mengenal angka selain 0 dan 1 gitu. Nah, bedanya kalau kita menggunakan teknologi analog dia ada range-nya. Jadi signalnya itu numbering sistemnya itu adalah 0 sampai 1. Jadi kemungkinan ada angka-angka pecahan-pecahan ya dari 0 sampai 1 kan ada kemungkinan ada banyak angka pecahan-pecahan. Tapi kalau kita menggunakan digital itu angkanya adalah binary number system. Jadi hanya 0 dan 1 ya simbolnya seperti itu dengan kodenya. Nah, tentu saja dengan teknologi digital itu semuanya akan berimbas pada segala macam ya, tidak hanya perangkat di fotografi tetapi juga perangkat yang termasuk yang sangat kompleks ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana teknologi pesawat terbang ya sudah menggunakan digital semuanya, menggunakan alat-alat komunikasi ya sekarang udah digital. Bahkan alat-alat rumah tangga sekalipun ya di rumah sekarang kita punya misalnya alat mesin cuci ya, alat untuk pemanas misalnya kan itu sudah banyak menggunakan digital system ya. Jadi salah satunya sistem pengoperasiannya sudah praktis, cepat, kemudian juga automation ya. Jadi bisa bekerja sendirinya. Nah, itu secara definisi ya. Jadi kalau nanti kita berimplikasi pada penggunaan kamera atau fotografi, tentu saja fotografi digital itu sangat identik juga dengan pemanfaatan komputer ya. Jadi kalau dulu orang zaman saya dulu fotografi ya, itu kita menggunakan cukup hanya kamera saja ya, kamera DSLR, kamera profesional ya, cukup itu saja. Karena proses setelah itu adalah dilakukan juga secara manual. Jadi kita tadi ada darkroomnya, kita cuci, kita cetak ya secara sendiri, kita menggunakan beberapa alat kimiawi, bahan kimiawi yang digunakan untuk bisa menghasilkan sebuah foto itu ya, menggunakan kertas foto yang sudah kita sediakan dan seterusnya. Tidak ada sedikit pun melibatkan penggunaan komputer ya. Tidak sedikit pun menggunakan penggunaan perangkat komputer pada saat kita menggunakan fotografi secara analog gitu ya. Tetapi sekarang kalau kita udah menggunakan perangkat digital untuk fotografi, maka pasangannya gitu ya, soulmate-nya seperti itu ya, itu selalu akan menggunakan komputer ya. Apakah nanti komputer itu bersifat ya berwujud personal komputer misalnya ya, PC misalnya, apakah nanti berwujudnya misalnya laptop ya yang lebih portable, atau bahkan perangkat komputer yang sudah
smart yang wujudnya dalam bentuk mobile gitu ya. Jadi perpaduan di antara perangkat komputer ya dengan kamera yang kita gunakan. Jadi dengan teknologi digital itu ya memasukkan perangkat baru yang itu kita sebut dengan komputer tadi ya. Nah, kemudian untuk sedikit barangkali memperkuat ya. Karena fotografi digital ini juga secara umum ya itu juga akan memenuhi karakteristik dari sifat digital itu sendiri ya. Jadi karakteristik digital itu sendiri akan juga mempengaruhi akan menjadi identitinya dari fotografi digital ini. Apa sih ciri-cirinya digital secara umum yang juga ini sama juga akan berimplikasi pada fotografi secara digital ya. Yang pertama adalah digital itu memungkinkan untuk adanya automation atau automatically system. Jadi sistem itu bisa bekerja secara otomatis gitu. Jadi tadi kalau kita menggunakan fotografi secara device-nya, menggunakan perangkat digital, maka sistemnya sudah bisa dibuat secara otomatis ya. Tadi pengaturan speed-nya, diafragmanya, fokusnya itu sudah bisa bekerja secara automation ya. Jadi autofocus ya, itu sudah menjadi istilah yang begitu sangat umum, familiar ya. Bahkan kita kalau misalnya kita menggunakan perangkat fotografi digital, menggunakan software, ada keterlibatan di dalamnya, bahkan pengaturan juga bisa disesuaikan dengan settingnya. Ini untuk potretnya, ini misalnya untuk khusus memotret portraitur untuk manusia misalnya, objeknya, apakah dia untuk landscape misalnya. Jadi kita bisa mengatur sedemikian rupa. Jadi efeknya itu ya, jadi dalam softwarenya itu efeknya itu udah bisa disediakan secara otomatis bahkan ya. Kemudian yang kedua, high access dan speed proses. Jadi aksesnya lebih tinggi dan proses pembuatannya, proses pengembangannya itu bisa lebih cepat dengan teknologi digital ya. Itu kelebihan yang begitu sangat fundamental dari fotografer dari digital itu diantaranya bisa mempercepat ya prosesnya gitu. Jadi kalau dalam fotografi itu sudah sangat terasa. Mungkin ada hal lahir di era digital natif sehingga belum atau jarang merasakan bagaimana masa-masa ketika kita ingin mendapatkan sebuah hasil foto itu butuh waktu yang relatif lama. Paling cepat sekali bisa sehari itu udah paling cepat ya, bisa 2 hari bahkan rata-rata bisa 3 hari karena tadi proses cuci cetaknya juga harus dilakukan. Bahkan untuk mendapatkan sekedar bahwa hasil foto kita tuh sudah bagus atau tidak ya, sudah benar atau tidak, sudah bagus atau tidak, ya apakah terjadi kegagalan ataupun tidak, itu zaman dulu nggak bisa langsung dilihat. Harus diproses cuci dulu, nanti keluarlah negatif film, baru kemudian kita bisa lihat menggunakan pantulan cahaya, oh terlihat, itu pun juga masih belum begitu real, karena kan negatif film ini kan warnanya hanya hitam dan putih ya, jadi belum terlihat apa dia bagus atau tidak gitu. Yang pasti ini, oh ini fotonya jadi gitu ya. Jadi untuk sekedar melihat bagaimana hasil foto ini, itu kita butuh proses dulu gitu ya, kalau dulu secara analog. Tapi kalau sekarang dengan adanya viewfinders ya, kita begitu ambil gambar bisa langsung dilihat apakah gambarnya sudah bagus atau tidak. Dari sisi objeknya, pencahayaannya, ya, peletakannya, komposisinya, semuanya kita bisa lihat secara instan gitu ya. Gitu. Jadi prosesnya tentu saja akan jauh lebih cepat. Kemudian yang berikut, karakteristik dari teknologi digital adalah small hardware. Jadi hardware-nya semakin hari semakin kecil ya. Dulu ada satu pepatah ya, tagline di masa perkembangan teknologi, itu namanya small is beautiful. Jadi yang kecil tuh yang bagus ya. Dan itu juga terjadi dalam dunia fotografi ya. Jadi sekarang tuh kamera-kamera yang profesional sekalipun itu mirrorless itu kan sudah ukurannya sudah lebih kecil ya. Tapi tidak khawatir karena meskipun kecil, kalau dulu semakin kecil orang semakin khawatir terjadi apa namanya, stabilitasnya itu terganggu. Jadi kameranya akan rentan untuk
goyang misalnya, posisinya menjadi tidak tepat ya. Kalau sekarang kan sudah dilengkapi dengan stabilizer kontrol. Jadi si kamera meskipun ukurannya kecil juga dia bisa tetap stabil ya. Dan kamera sekarang tentu saja sudah dilengkapi dengan untuk movie ya. Kalau kamera dulu kan hanya untuk foto saja. Kalau sekarang udah bisa dilengkapi dengan video ya. Bahkan videonya pun dengan resolusi yang semakin tinggi. Nah, di sini ya ada namanya poin keempat, high quality. Jadi kualitasnya dengan digital itu ternyata bisa lebih tinggi, lebih baik. Kalau resolusi ini kan salah satu ciri dalam teknologi fotografi digital. Dulu ketika kita menggunakan analog, kita tidak mengenal istilah namanya resolusi, ya, tidak mengenal resolusi. Ya begitu foto jadi ya sudah, paling kita atur dari kita mau cetaknya tuh berapa ukurannya, ukurannya standar atau ukuran yang big, yang besar ya. Itu kita tidak mengenal namanya resolusi. Tapi ketika sudah mengenal namanya fotografi digital, kita baru mengenal namanya resolusi. Karena citra gambar itu ya, tingkat kerapatan gambar itu nanti dikenal dengan istilah resolusinya. Semakin tinggi, semakin rapat resolusinya, maka kualitasnya akan semakin baik ya. Meskipun nanti semakin rapat, semakin citra gambarnya semakin padat, maka akan berkonsekuensi pada besarnya size yang diperlukan untuk itu ya. Jadi filenya semakin besar. Kemudian computerized system. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa ciri digitalisasi itu bersifat komputerisasi sistem. Jadi ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya ya. Makanya kamera digital sekarang kan begitu. Ada prosesnya, ada input di dalamnya, kemudian ada proses pengubahan simbol-simbol digitalnya, kemudian nanti menjadi outputnya. Kemudian yang berikutnya praktis ya, movable, bisa dipindahkan, bisa digeserkan, bisa dibawa kemana-mana begitu. Kemudian juga hemat teknologi, jadi hemat lingkungan ya. Kan kalau kita menggunakan baterai sekarang kan, kalau dulu yang namanya baterai yang dipasang di kamera zaman dulu itu kan relatif cepat ausnya. Bahkan baterai-baterai itu kan satu kali pakai ya. Baterai ABC misalnya, baterai energizer kan dipasang di kameranya, itu mungkin hanya sekali roll, satu roll dipakai, udah langsung habis baterainya. Kita harus isi lagi baterainya. Dan kalau sudah menghasilkan baterai yang sudah tidak digunakan lagi, maka otomatis itu menjadi sampah digital, ya, menjadi sampah yang harus kita buang. Tapi kalau kita menggunakan teknologi digital dengan menggunakan sistem charge, gitu ya, maka kita tidak perlu lagi membuang bekas-bekas untuk pengisian baterainya. Artinya di situ terjadi penghematan secara energi, ya, penghematan untuk lingkungan juga. Ya, tidak begitu banyak sampah-sampah yang dihasilkan. Oke ya, ini beberapa karakteristik teknologi digital yang juga berimplikasi pada fotografi digital juga ya. Oke, lanjut ya, ini sudah diterangkan fotografi. Jadi kalau kita mau mengkawinkan apa sih fotografi itu dengan teknologi digital, tentu konsep dasar fotografinya sendiri tidak sama sekali berubah ya. Wah, ini dengan fotografi digital berarti ada perbedaan konsep secara fundamental nih dari fotografinya sendiri. Itu tidak demikian ya. Fotografi dengan batasan, dengan definisi yang kita kenal sejak zaman dulu, itu dengan adanya perubahan digital itu tidak berubah ya. Jadi kalau kita cerita bahwa fotografi itu dari fotos yang berarti cahaya, grafos artinya adalah lukisan, itu juga berlaku ketika dia sudah menggunakan fotografi digital. Sama persis ya, tidak ada perubahan. Kalau secara definisi yang lebih luas kan seperti ini ya, untuk menghasilkan satu gambar atau karya foto dari berbagai macam objek dengan cara merekam ya pantulan cahaya yang mengenai objek ya, setelah dibiaskan oleh lensa medium perekam yang pekat cahaya, baik itu film maupun sensor digital. Nah, ini mungkin bedanya ya, kalau dulu menggunakan film, sekarang udah menggunakan sensor digital. Jadi kalau kita misalnya mengambil foto tidak
ada cahaya berarti kita tidak bisa mendapatkan sebuah hasil fotografi. Jadi memang salah satu kuncinya, kalaupun kita menggunakan analog, kita menggunakan fotografi digital, ya namanya cahaya itu menjadi salah satu unsur yang sangat pokok, begitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara fotografi digital, ini kalau didefinisikan adalah sebuah proses ya perekaman suatu gambar melalui perangkat elektronik ya berupa kamera digital yang merekam suatu gambar melalui sensor digital ya berupa bit-bit data untuk file komputer dan bukan rekaman pada film fotografi. Ini mempertegas saja ya, mempertegas definisi yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi gambar yang sudah direkam secara digital itu diimport ke dalam program-program grafik ya atau grafis yang ada di komputer ya, dipublish, diolah ya. Dan salah satu nanti akan melibatkan software pengolahan digital salah satunya gitu ya. Nantinya akan ada keterlibatan dari software pengolahan secara digital. Jadi dulu ketika kita menggunakan yang analog dengan contoh gambar yang seperti Anda lihat di depan ya, seolah-olah kita berada di atas awan gitu ya atau di satu tempat di mana kita bisa memegang bulan, itu kan tidak mungkin terjadi ketika kita menggunakan analog ya. Kalaupun terjadi, wah susah banget ya, susah banget tekniknya kalau secara analog. Tapi kalau kita menggunakan digital dengan menggunakan rekayasa, nanti kita sebut dengan digital imaging, itu menjadi bisa ya menggunakan rekayasa digital seperti ini. Oke ya, jadi itu beberapa konsep ya dasar tentang fotografi. Saya sengaja menyinggung agak sedikit mundur ya supaya Anda punya pemahaman yang mendasar ya tentang fotografi digital. Saya yakin bahwa di dunia Anda itu sekarang dunia yang serba penuh dengan kreativitas ya. Tapi jangan lupa juga dengan konsep yang sangat mendasarnya. Oke, sebelum nanti kita diskusi ya, saya sedikit lanjutkan lagi ya. Nah, konsep dasarnya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Jadi pada dasarnya fotografi secara definisi fotografi digital ini sama dengan fotografi secara umum ya. Jadi bagaimana pergabungan antara art ya dengan seni ya, seni melukis dengan memanfaatkan cahaya. Jadi kalau anak sekarang udah menggunakan device-nya digital, proses olah gambarnya pun juga sudah secara digital, maka yang akan Anda mainkan lebih concern itu adalah bagaimana cahaya itu mengenai objeknya gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikut perbedaan terbesar itu terletak pada perangkat yang digunakannya dan teknis pengambilan gambarnya. Ya tadi saya sudah sebutkan. Jadi perbedaan yang mendasar antara fotografi analog dengan fotografi digital itu terletak pada dua hal. Pertama adalah perangkat yang digunakannya, yang kedua adalah prosesnya. Kalau perangkatnya itu ya kameranya pun juga harus support, harus mendukung untuk teknologi digitalisasi. Ya. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa kita menggunakan fotografi digital sementara masih menggunakan kamera analog. Kameranya pun juga harus sudah menyesuaikan. Dan yang sekarang ada di pasaran itu umumnya adalah sudah menggunakan perangkat yang digital ya. Kemudian yang ketiga fotografi analog misalnya menggunakan kamera analog ya dulu ya, sensor kimiawi berupa roll film. Sementara fotografi digital menggunakan kamera digital. Jadi sensornya bersifat elektronik, ada CCD, ada CMOS ya. Itu. Jadi proses mengubah cahaya menjadi objek yang muncul di viewfinders kita itu sudah menggunakan teknologi pengolahan cahaya namanya CCD ya. Kemudian output fotografi digital berupa data biner ya. Jadi datanya berupa data biner ya. Outputnya. Sebelum nanti tentu akan diolah lebih lanjut, apakah nanti produknya dalam bentuk digital sendiri, misalnya wallpaper misalnya atau banner yang secara digital, atau juga bisa berupa misalnya player ya yang sifatnya digital.
atau mungkin iklan ya, foto, slide ya seperti itu, atau misalnya nanti printing ya, sifatnya printing, bisa dicetak begitu. Jadi outputnya terutama, tapi sebelum nanti dicetak, sebelum nanti jadi apapun, tentu saja kalau secara dasarnya adalah bersifat biner tadi. Saya sudah cerita tadi ya, angkanya 0 dan 1 secara simboliknya ya, sinyalnya. Kemudian, nah kelebihannya adalah ketika sudah jadi data ya, maka kita bisa melakukan proses share ya, bisa di-share, bisa dikirimkan kemanapun kita inginkan ya, dan bisa dimodifikasi sesuka hati. Jadi kelebihannya kan itu. Jadi kita bisa di-share. Jadi begitu kita dapat kameranya, dapat fotonya, dalam satu waktu yang sangat singkat tadi bisa kita share kemanapun yang kita suka ya, apakah melalui personal share-nya maupun yang sifatnya publik ya. Kalau kita udah ngambil gambar, foto menggunakan ponsel kita ya, kita langsung masuk ke media sosial ya sudah, itu udah pasti akan di-share ke semua orang di dunia begitu ya, seperti itu kelebihannya. Kalau di zaman analog tuh nggak bisa ya, harus didigitalisasi dulu, masuk ke komputer, dari komputer nanti di scan dulu kan, di scan masuk ke komputer, nanti baru kita kirimkan melalui internet seperti itu. Jadi prosesnya lama sekali untuk proses nge-share tadi. Nah berikutnya ya, bagaimana sih perkembangan fotografi digital ini ya? Bagaimana perkembangan fotografi digital ini, kita coba ringkas saja ya. Jadi kamera digital itu pertama itu ditemukan oleh Stephen Sesson pada tahun 1975. Ini waktu lahirnya saya kurang lebih ya. Jadi tahun 75 namanya Stephen Sesson, dia menciptakan alat fotografi digital di tahun 75 ya. Dia menggunakan sensor CCD tadi, menghasilkan foto hitam putih dengan resolusi 0,1 megapiksel. Jadi sangat kecil ya. Ukurannya baru 320 kali 240 piksel. Ini kalau untuk sekarang ini, ukuran ini kalau ditampilkan di layar laptop kita itu ukurannya kecil banget gitu ya. Tapi ini menjadi tonggak dulu mulai diciptakannya teknologi kamera digital. Media penyimpanannya berupa kaset tape ya, beratnya 3,6 kg. Waktu yang diperlukan untuk memproses satu buah foto digital itu ada 23 detik. Foto ditampilkan dalam sebuah layar televisi. Jadi output yang dihasilkan dulu dari fotografi digital pertama itu ditampilkan di televisi. Kebayang ya, masih sangat sederhana, pikselnya juga masih sangat kecil, tapi itu menjadi tonggak untuk perkembangan berikutnya. Kemudian berikutnya dihasilkan sebuah produk dari Sony, namanya Sony Mavica ya, tahun 1981. Foto yang dihasilkan masih hitam putih ya, menggunakan video FLOVI. Kemudian ditemukan juga dari produk Canon ya, RC250. Ini di akhir tahun 80-an juga ya, kamera digital pertama untuk dipasarkan untuk di publik. Jadi Canon ini termasuk yang menjadi pionir untuk menghasilkan kamera digital pertama. Foto yang dihasilkan masih hitam putih juga. Foto yang dihasilkan sudah layak untuk keperluan jurnalistik ya saat itu di tahun 80-an. Nah, kemudian Kodak, salah satu produsen kamera, juga menghasilkan DCS-100 di awal tahun 90-an ya. Model umum untuk kamera digital masa kini. Jadi kalau sekarang kita menggunakan banyak kamera digital itu cuma diawali dengan Kodak ini ya. Resolusi gambarnya 1,3 megapiksel, sudah agak lebih tinggi. Format gambar yang digunakan sudah muncul dengan JPG. Jadi JPG itu sudah mulai dihasilkan tahun 90-an, pionirnya itu dari Kodak ya. Sekarang kan JPG itu menjadi ekstensi file fotografi yang paling populer ya. Kemudian resolusi kamera digital tahun 90-an sudah mulai berkembang ya. Sudah mulai menggunakan media penyimpanan eksternal berkapasitas besar seperti SD card, multimedia card ya, MMC. Itu sudah mulai diperkenalkan tahun 90-an ke sini menjelang tahun 2000 ya.
Mempunyai kemampuan untuk merekam gambar, suara, dan video. Nah, jadi lebih canggih lagi. Resolusi mencapai puluhan megapiksel, diproduksi secara massal sehingga harganya semakin murah. Nah, jadi ini menjelang tahun 2000, saya masih ingat ya, berkembang mulai cukup pesat kamera digital ini, bahkan resolusi penyimpanan pun juga semakin besar ya. Tetapi juga kabar baiknya karena mungkin kompetitif, banyak produk di lapangan, diproduksi juga secara massal sehingga harganya pun juga semakin terjangkau. Kemudian muncullah DSLR ya. Kamera digital diintegrasikan ke berbagai macam perangkat lain termasuk di komputer, smartphone dan seterusnya sampai sekarang. Oke, yaitu beberapa perkembangan dari teknologi kamera digital ya. Nah, dari situ karena ini merupakan sudah begitu sangat familiar di kita ya. Mungkin kalau kita ingin menyampaikan reasoningnya, kenapa kita perlu menggunakan kamera digital sekarang ini? Kalaupun Anda misalnya tidak banyak yang punya experience bagaimana menggunakan kamera analog, tapi ketika Anda sekarang menggunakan kamera digital atau proses pengolahannya juga secara digital, kira-kira menurut Anda apa sih add value-nya atau nilai tambahannya atau keunggulan atau manfaat yang Anda bisa dapatkan ketika menggunakan fotografi digital? Mungkin ada yang mau sharing dulu, apa sih kelebihannya menggunakan kamera digital ini atau menggunakan fotografi digital lah secara umum. Silakan mungkin kalau ada yang mau menyampaikan. Ini sudah mengisi survei 38 orang ya, yang belum mengisi silakan diisi ya. Ini yang hadirnya 89 orang ya. Kalau ini saya kirimkan lagi di chat di bawah. Supaya kita ingin tahu juga seberapa banyak di antara Anda yang sudah familiar dengan software untuk pengolahan fotografi digital. Oke, kira-kira ada sharing pendapat Anda yang sudah sering menggunakan fotografi digital, mungkin ada sharing kira-kira apa yang Anda bisa dapatkan keuntungan, kelebihan menggunakan fotografi digital. Silakan mic-nya bisa dibuka ya. Bisa juga di chat ya. Ada yang mau sharing? Pak, izin mau Pak. Iya. Kalau sepengalaman dari saya, menggunakan kamera digital itu kan menjadi lebih efektif gitu ya Pak. Menjadi lebih maksimal dalam menangkap semua cahaya gitu yang dipantulkan oleh matahari kalau misal di luar ruangan gitu. Terus juga kalau misalnya di perbedaannya itu kadang tiap kamera itu memiliki kontras yang berbeda gitu Pak. Iya. Jadi antara hasil dari kamera yang satu dengan kamera yang lain kadang menangkap warna yang beda padahal posisinya itu sama gitu. Itu sih Pak. Ya, jadi yang pertama itu efektif ya. Kalau efektif itu berkaitan dengan masalah hasil ya, tujuannya. Tujuan kita memotret itu apa sebenarnya, kan begitu ya. Itu kaitan dengan efektivitas itu. Jadi kan setiap orang punya motif yang berbeda-beda kan ketika mengambil sebuah foto ya. Pasti akan sangat berbeda-beda. Ada misalnya tujuannya untuk memotret detail gitu ya, detail objek misalnya, karena yang Anda lakukan misalnya memotret produk ya. Ada dapat order misalnya untuk memotret produk
foto produk ya. Anda perlu menunjukkan sebuah detailing dari sebuah objek gitu ya. Nah, semakin detail, semakin orang bisa memahami dan bisa tertarik untuk menggunakan produk tersebut, maka tujuan Anda sudah bisa dicapai gitu ya. Itu namanya efektif dalam pemanfaatan fotografi. Misalnya Anda itu ingin mengambil fotonya itu tujuannya untuk menggambarkan satu situasi yang luas misalnya. Ya, supaya orang tuh tahu ketika kita memotret ini, orang terkagum dengan kondisi alamnya, lingkungannya, dan tahu positioningnya kita sedang ada di mana gitu. Nah, berarti kita perlu menggunakan lensa yang wide, yang luas sehingga kesan itu bisa ditangkap dengan baik gitu. Nah, itu kan tujuan-tujuan dalam pemotretan ya. Kalau misalnya Anda nanti memotret misalnya model ya, model untuk iklan pemutih wajah misalkan begitu ya. Sekarang kan lagi banyak tuh perawatan-perawatan kulit gitu ya. Banyaklah bermunculan sekarang itu ya. Nah, iklan-iklannya kan harus bisa merepresentasikan bagaimana si model itu begitu ginclong wajahnya itu ya, apa istilahnya itu glowing gitu ya. Maka supaya glowing itu gimana teknik fotografi yang cocok. Nah, itu namanya tujuan. Nah, tadi disampaikan oleh Muhammad Dito bahwa fotografi digital itu apa memungkinkan untuk bisa tercapainya tujuan yang kita harapkan tadi. Itu yang disebut dengan efektif tadi ya. Saya pikir betul sekali ya. Betul sekali. Jadi tujuan-tujuan yang kita ingin dapatkan dari sebuah proses fotografi itu dengan digitalisasi itu jauh lebih cepat. Itu bisa didapat gitu ya. Jadi kita tidak lagi mengalami kendala-kendala atau constraint-constraint yang sifatnya teknis gitu ya. Kalau dulu kan teknis sekali zaman saya dulu. Bahkan ada satu kejadian yang banyak yang tragis zaman dulu tuh ya. Masih menggunakan analog, menggunakan mechanical gitu. Untuk memindahkan satu roll ke roll yang lain itu kan harus ada pengaitnya kan gitu ya. Harus dikaitkan gitu. Banyak orang yang salah memasang si filmnya seperti sudah mengait padahal tidak. Begitu di istilah orang fotografi itu dikokang istilahnya. Begitu dikokang tuh angkanya berubah. Seolah-olah filmnya pun juga sudah bergeser dari nomor 1 ke nomor 2 terus sampai ke 36 kalau salah ya. Ternyata setelah dibuka, selesai pemotretan, begitu dibuka ternyata rollnya masih utuh gitu ya. Nah, ini kan kendala teknis sekali gitu ya. Kebayangkan momennya langka sekali, bahkan sakral misalnya pemotretan di sebuah wedding misalnya kan yang sekali seumur hidup misalnya dipotret pakai kamera dulu yang analog, begitu jadi dibuka kameranya tidak ada, kan kebayang tragisnya gitu. Sehingga orang-orang dulu itu belum apa-apa udah sangat sangat apa namanya ya, khawatir ya, takut terjadi kendala secara teknis. Nah, dengan fotografi digital kendala-kendala seperti itu kan tidak ada ya. Kita tidak khawatir nih gimana kalau gagal. Dulu namanya kebakar gitu ya, kena cahaya filmnya kebakar. Kalau sekarang kan nggak ada istilah itu. Sehingga tujuan tadi itu betul bisa lebih tercapai dengan efektif gitu ya. Seperti itu. Baik, kemudian tadi ada perbedaan tingkat kekontrasan. Jadi kalau kita ambil gambar objek di luar ruang atau di dalam ruangan, pindah ke dalam keluar ruangan, kan pasti ada perbedaan dari sisi tingkat kekontrasannya. Nah, nanti kita bisa menstandarisasi pencahayaannya kan ketika sudah masuk ke dalam proses pengolahan secara digital ya. Wah, ini nanti kurang cahaya, ini terlalu over, ini terlalu under, kan kita bisa menstandarisasinya seperti itu ya. Oke, terima kasih ya Dito ya masukannya. Ada lagi yang menyampaikan apa kelebihan yang didapat dari Anda mungkin yang sudah sering menggunakan fotografi, terutama yang perangkatnya menggunakan digital, apa yang Anda dapatkan, rasakan begitu manfaatnya? Boleh Bapak Syafiq sharing? Iya, silakan. Jadi saya itu kan ada yang pasti lebih enaknya digital ya karena benar-benar fleksibel juga. Walaupun mungkin perangkatnya agak mahal gitu ya, kameranya digital itu mahal, tapi dari segi apa sih? Kalau kita misalnya kayak analog gitu kan benar kita harus beli filmnya, terus pencuciannya juga harganya lumayan mahal. Nah, kalau misalnya digital kan emang benar-benar kita foto, terus kalau misalnya ada kecacatan dalam pengambilan fotonya kita bisa edit lagi.
Terus Ya. kalau di rumah itu kan Syafiq itu ada kayak kamera Polaroid. Itu harga isinya juga lumayan mahal banget. Terus sering banget Pak, jadi di depan saya juga ini ada Polaroidnya itu yang bener-bener em, kebakar gitu bisa dibilang. Jadi bener-bener gelap karena kurang pencahayaannya gitu. Karena kalau misalnya dihitung-hitung gitu, satu Polaroid kayak gini, satunya kan satu film kayak gini tuh 10.000 gitu. Jadi dari segi biayanya juga bener-bener apa mahal gitu kalau misalnya yang bukan digital. Kayak gitu aja sih. Iya, betul. Nah, itu kaitan dengan cost-nya ya. Jadi kalau cost-nya itu secara digital tuh jauh lebih murah ya, murah bahkan murah banget ya dibandingkan di zaman dulu yang high cost. Karena kita perlu tadi membeli printingnya, kertasnya juga mahal, Polaroid itu kan juga mahal gitu ya. Dan rentan kegagalannya pun juga tinggi gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kan memang mungkin kamera pun juga sebetulnya juga secara device-nya lebih murah juga sekarang dibandingkan zaman dulu ya, kamera-kamera itu. Kalaupun sekarang mungkin range-nya agak lebih tinggi pun, tapi kan repeatable ya. Jadi dari value yang didapatkan itu jauh lebih besar. Jadi namanya value for money-nya itu lebih besar dibandingkan zaman dulu ya. Betul sekali ya, jadi itu Safik ya kelebihan yang lain. Bahkan tadi dengan di retouch ya, di retouch dengan software fotografinya gambar-gambar yang rusak yang tadi bisa diperjelas lagi, bisa diperbagus lagi gitu ya. Oke, mungkin secara umum ya kita tambahkan lagi, mungkin hanya menyimpulkan saja beberapa kelebihan ya yang diperoleh dari keuntungan kita menggunakan fotografi digital. Mungkin secara umum ada 3 hal. Pertama, efisiensi biaya juga, low budget. Fotografi digital menggunakan media penyimpanan data tadi ya seperti MMC, SD card ya, sehingga dapat dipakai berkali-kali tanpa perlu diganti sekalipun. Harga kamera digital semakin terjangkau. Jadi perangkatnya, tempat penyimpanannya itu juga semakin efisien dan juga bisa repeatable, bisa digunakan berulang-ulang ya tanpa harus tadi dibuang ya. Kapasitas penuh kita bisa tinggal kopikan saja ke device, ke perangkat storage yang lebih tinggi ya. Kemudian kepraktisan dalam penggunaan kameranya ya. Jadi persoalan teknis tadi telah ditangani oleh kamera digital sehingga cukup bagaimana kita fokus pada seni dan artistiknya ya sekarang ini. Kemudian bisa mengambil foto dari satu objek berkali-kali dan memilih yang paling baik untuk digunakan. Kalau dulu bisa seperti itu, tapi kan akan lebih mahal lagi begitu. Jadi satu objek kita berkali-kali terus diambil ya. Kan artinya kita akan begitu banyak menghamburkan roll kameranya, roll filmnya. Belum lagi kita tidak tahu bagaimana hasilnya, apakah sudah bagus ataupun tidak. Jadi memang fotografi zaman dulu itu termasuk hobi yang mahal ya. Jadi kalau ada orang yang suka fotografi ya, hobi itu termasuk hobi yang mahal zaman dulu itu ya. Mungkin mirip-mirip lah kalau orang hobi otomotif gitu ya, beli kendaraan, beli motor, dimodif segala macam, ya mirip-mirip juga fotografi itu seperti itu ya. Karena tadi perangkatnya, device-nya, alatnya juga mahal. Kalau sekarang itu sudah lebih murah ya. Kemudian flexibility dalam fotografi digital. Foto dapat segera diedit, dimanipulasi, ya sesuka hati tadi. Foto dapat dibawa atau dikirimkan kemana saja. Jadi nge-share-nya itu lebih mudah, ya seperti itu. Ini beberapa kelebihan-kelebihan. Tetapi juga disinyalir ada juga kekurangannya ya. Kekurangannya apa begitu ya? Nah, kekurangannya katanya fotografi digital itu degradasi keilmuan ya. Jadi karena mudahnya fotografi digital ini orang jadi apa ya malas untuk mempelajari seni dan konsep fotografi yang murninya begitu. Mungkin apa ya fakultas prodi fotografi itu sekarang bisa jadi agak menurun juga ya. Agak menurun juga mungkin dari sisi keminatannya karena orang untuk bisa memiliki keahlian fotografi ini kan mungkin tidak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Orang cukup mempelajari karena memang secara teknologinya sudah dimanjakan seperti itu. Jadi orang tidak terlalu concern untuk mempelajari secara keilmuannya. Kemudian perekayasaan foto. Jadi foto dapat digunakan dengan mudah direkayasa ya.
dengan program komputer untuk tujuan-tujuan tertentu seperti propaganda ataupun manipulasi. Ini salah satu kekurangannya kan, jadi rekayasa foto bisa digabungkan satu foto ke foto yang lainnya, sehingga kalau dengan tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab ini akan merugikan ya. Untuk propaganda, untuk manipulasi, untuk menipu gitu ya, dan lain-lain ya. Ini banyak sekali juga sekarang di media sosial ya. Pembajakan akun dengan foto yang dipajang dan seterusnya begitu. Kemudian resiko kerusakan data. Jadi foto digital adalah data yang mempunyai struktur yang dapat mengalami kerusakan juga. Meskipun kerusakan ini juga relatif kecil, tapi bisa mempengaruhi kualitas foto secara keseluruhan. Nah, makanya memang di sini nanti ya salah satu tantangannya bagi fotografi digital itu bagaimana kita harus juga punya kapasitas untuk penyimpanannya ya. Untuk harus diperhatikan juga penyimpanannya, backupnya. Memang secara fisik kita tidak bersentuhan dengan itu ya. Kalau kita misalnya udah punya storage untuk menyimpan semua hal tentang fotografi kita, karya kita, sebatas memang device-nya itu tidak rusak ya. Misalnya kita simpan di eksternal hard disk, hard disk-nya tidak rusak ya. Itu tentu saja aman. Tapi kalaupun rusak, nah itulah yang menjadi kendala kita. Makanya kita perlu rajin untuk memindahkan. Kita mungkin harus punya beberapa tempat penyimpanannya. Yang aman juga kita simpannya di cloud ya. Kita simpan di cloud, apakah di Google Drive misalnya ya, atau kita sengaja menyewa di perusahaan cloud yang tingkat sustainability-nya dia lebih terjamin ya. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya punya device untuk menyimpan si fotonya, device-nya rusak karena misalnya kena air atau kecurian gitu ya, laptop kita kecurian atau eksternal hard kita kecurian, nah sudah gitu. Makanya sekarang tuh strateginya kita menyimpannya di cloud. Itu barangkali ya beberapa kerugian atau kelemahan dari fotografi digital, sebenarnya relatif sedikit ya dibandingkan dengan keunggulan dan manfaat yang kita dapatkan. Nah, berikutnya dalam kaitan dengan fotografi digital itu ada aspek lain yang mengiringi yang disebut dengan digital imaging. Ya, pengolahan digital ya. Digital imaging itu pengolahan processing image secara digital ya. Ini dapat didefinisikan sebuah gambar yang lahir dari perangkat penciptaan digital dan hanya bisa dilihat melalui perangkat digital. Biasanya gambar-gambar ini akan berbentuk dari jutaan piksel ya. Satuan piksel membentuk gambar digital tadi ya. Piksel kerapatan gambarnya ya membentuk citra visual. Jadi digital imaging ini adalah sebuah proses pengeditan atau pengolahan gambar dari dokumen asli menjadi file digital dalam bentuk piksel. Nah, jadi tadi ada kameranya, ada prosesnya. Berikutnya, di finishingnya kita harus bersentuhan dengan namanya software pengolahan digital yang disebut dengan digital imaging ini. Ya. Nah, tadi saya sudah melakukan survei ya di kelas ini kaitan dengan pemanfaatan software digital. Ya, mungkin saya bisa lihatkan dulu di sini seberapa banyak ya kelihatan ya. Oke. Nah, di sini software digital image yang dikuasai ya, software digital imaging yang Anda kuasai. Ini kalau dilihat dari survei ini yang paling banyak 59,7% itu adalah Adobe Photoshop ya. Memang ini yang paling populer di dunia, yang paling praktis dan paling banyak digunakan ya. Adobe Photoshop ini ada di 59,7%. Di urutan yang kedua adalah Corel Photopine. Jadi saya dulu belajar awal itu Corel Photopine ya. Itu urutan yang kedua, memang angkanya tidak terlampau banyak, hanya 7 orang saja ya, 10,4%. Urutan yang ketiga ini adalah Canva ya. Nah, kalau Canva itu tidak dikategorisasikan sebagai digital imaging sebetulnya ya.
Kalau Canva itu tidak secara spesifik, dia itu untuk pengolahan fotografi ya. Kalau Canva itu dia itu lebih apa ya, lebih dekatnya ke pengolahan grafis ya, untuk membuat motion grafik, slide gitu ya, presentasi itu lebih ke arah satu. Ada juga yang 2 orang apa ya, belum ada ya, belum yang dikuasai berarti ya. Ada juga beberapa aplikasi yang lain. Oke, itu yang paling dominan ada Photoshop ya, silakan Anda. Nah, dari sekian banyak software yang Anda sudah kuasai tadi, kita juga bertanya seberapa besar penguasaan Anda terhadap software tersebut. 63,2% ini umumnya Anda sedang coba-coba belajar. Ya, jadi mungkin sedang coba-coba belajar. 17,6% sudah sering menggunakan. 16,2% ada 11 orang baru membuka. Kemudian sangat mahir dan sudah berkarya itu ada 1 orang. 1 orang lagi adalah cukup mahir dan tapi belum punya karya yang banyak. Oke, berarti ini keumumnya Anda dalam posisi ini ya, sedang coba-coba belajar ya. Oke. Kemudian juga yang kedua, sudah sering menggunakan. Kemudian software apa lagi yang Anda gunakan selain yang tadi? Di sini ada beberapa tadi, Canva. Ada juga Adobe Lightroom. Ada juga PS Code, PixArt ya. Apalagi yang Pinterest, Snapseed, ini yang beda-bedanya ya. Ada juga AI Illustrator ya mungkin ya. Nah, di sini nanti Anda perlu bedakan ya, software ini ada 2 jenis ya kategori datanya itu. Ada namanya software yang berbasis bitmap ya, sama software yang berbasis vektor ya, itu bedanya. Yang tadi kita sebutkan di dalam survei itu yang berbasis bitmap ya, Photoshop, Photopaint itu berbasis bitmap. Nah, yang kita gunakan untuk pengolahan fotografi digital itu yang berbasis bitmap ya. Kalau yang berbasis vektor seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator itu tidak dalam kategori untuk pengolahan image ya. Karena dia itu untuk ilustrator, untuk ilustrasi gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin ini buat catatan Pak Afad ya. Jadi survei ini mungkin jadi terlihat bagaimana keberagamannya. Umumnya teman-teman setelah ini nanti akan berkarya ya dengan fotografi yang Anda ambil, Anda olah di software tersebut untuk beberapa keperluan produk dari mata kuliah ini, bagaimana menghasilkan media fotografi untuk kegiatan pembelajaran ya. Nah, secara umum sebetulnya fotografi ini kalau sudah masuk ke dalam pengolahan ya, nanti saya tambahkan lagi dalam pengolahan citra gambar itu ya. Nah, misalnya kita nanti membuat poster ya, player, banner segala macam itu sekarang itu udah kombinasi antara foto yang kita ambil secara langsung dengan digital imaging ya, untuk bisa menghasilkan karya yang lebih spektakuler, lebih bagus ya, maka kita harus menggabungkan kedua hal tadi. Kalau kita hanya menggunakan pengambilan gambar secara real, itu daya tariknya kurang, sehingga kita perlu menggunakan sentuhan dari sisi fotografi imagingnya. Nah, secara umum nanti kalau Anda menggunakan tadi Photoshop, menggunakan Corel Photopaint gitu ya, secara umum itu Anda akan melakukan 2 hal atau mungkin 3 hal ya, gabungan. Salah satunya gabungan.
Yang pertama adalah namanya digital enhancement ya. Digital enhancement itu adalah bagaimana kita mengambil sebuah foto secara langsung ya menggunakan kamera fotografi tadi. Kemudian pada saat kita sudah memindahkan ke dalam komputer, kita mencoba untuk memperbaiki kualitas citra fotonya ya. Jadi kita hanya memperbaiki kualitas citra fotografinya. Misalnya cahaya, terutama cahaya yang over kita turunkan misalnya kan supaya normal, atau cahaya yang kekurangan ya under kita coba naikkan gitu, atau misalnya wajahnya untuk bisa diperhalus misalnya seperti ini kan ada bintik-bintik hitam, kita perhalus lagi menjadi lebih glowing misalnya. Nah, itu namanya digital enhancement ya. Jadi kita tidak menambahkan objek lain dalam fotografi yang sudah kita hasilkan, kita hanya meretouch aja, memperbaiki, meningkatkan intensitas dari foto yang sudah kita hasilkan. Itu namanya enhancement. Itu yang paling dasar ya, pertama itu. Yang kedua namanya digital composite ya. Nah, digital composite ini kita menambahkan objek lain dari satu pengambilan foto ya. Misalnya di sini nih, di foto yang sebelah kiri. Ini kan ada beberapa objek yang digabungkan. Ada lautan misalnya, ada mungkin pada saat shooting si modelnya dia hanya duduk menggunakan payung, misalnya hanya 2 saja. Settingnya bisa dimanapun, bahkan mungkin menggunakan green screen ya. Hanya itu saja. Tapi ada beberapa penambahan seperti cangkirnya, kemudian ada ini apa kartu-kartu yang disebarkan di laut. Ini beberapa tambahan-tambahannya. Ya. Kemudian yang foto yang di tengah juga sama ya. Ya, diambilnya sekali ditambahkan dengan dia sendiri menggunakan pose yang berbeda kemudian digabungkan. Penggabungan ini yang disebut dengan compositing. Yang sebelah kanan juga sama ya. Ini kan ada orang dengan tubuh yang paling tinggi, kemudian digabungkan dengan beberapa orang di bawahnya, nanti diatur jadi scaling ya. Di scaling objek berikutnya diatur komposisinya menjadi seperti ini. Nah, yang kedua itu namanya compositing. Jadi kuncinya bagaimana kita menambahkan objek lain dari fotografi yang kita hasilkan, atau penggabungan dari beberapa objek seperti itu. Nah, yang ketiga gabungan tadi ya, digital compositing iya, kemudian enhancement juga iya. Jadi foto yang ada kita perhalus, tapi kita juga menggabungkan dengan foto lain, ya gabungan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita nanti bermain dengan Photoshop, kita bermain dengan Photopaint dan sejenisnya, itu yang kita lakukan tuh selalu 2 hal ini saja ya. Digital compositing sama enhancement seperti itu. Mungkin itu saja untuk tambahannya. Untuk kalau diperlukan nanti praktek Photoshop misalnya, paling tidak itu nanti bisa dipandu oleh Pak Afad ya, langkah-langkah bagaimana menggunakan Photoshop ya, kan itu yang paling powerful kalau menurut saya ya. Dan seorang teknologi pendidikan itu kalau menurut saya wajib ya, kalau saya boleh mewajibkan orang teknik itu menguasai salah satu software pengolahan gambar itu diantaranya Photoshop ya, karena fungsinya banyak sekali kan, untuk film, untuk poster, untuk segala macam itu, bikin cover, untuk player segala macam ya. Seperti itu. Meskipun sekarang kan ada Canva Pak, lebih praktis ya, itu kan untuk instannya aja ya. Untuk instannya, tapi kan kalau untuk kita mencetak dengan ukuran yang misalnya billboard ya raksasa kan nggak bisa pakai Canva gitu. Harus yang resolusinya kita bisa atur lebih tinggi. Mungkin itu ya dari saya. Kalau ada pertanyaan sebelum di close, nanti dilanjutkan Pak Afad, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Kalau tidak ada cukup saja dari saya. Tinggal Anda berlatih tadi, karena kebanyakan di surveinya ada lebih banyak lagi coba-coba belajar menggunakan pengolahan gambar ya. Jadi mungkin itu diasah, silakan. Sekarang mediumnya banyak, tutorial di YouTube juga banyak yang mengajarkan teknik-teknik yang
yang rumit juga ya, banyak juga diajarkan di situ, tinggal diikuti saja ya. Saya sangat yakin lah kalau untuk generasi Anda sekarang ini kemampuan untuk literasinya itu tinggi sekali ya. Beda dengan zaman kita untuk belajar satu software itu lama begitu ya, kalau sekarang Anda lebih cepat begitu. Dan teknologinya support device-nya juga lebih mudah ya sekarang itu kan, prosesornya kan sekarang mendukung ya apa-apa dia. Sekarang tuh udah Pentium berapa ya? Sangat support lah untuk sebuah Photoshop gitu ya. Tidak harus nge-lag, tidak perlu sekarang cepat komputernya. Mungkin itu saja ya, kalau tidak ada pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan mungkin dilanjutkan dengan Pak Afad. Saya off-cam dulu, saya OTW ke kampus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nuhun ya? Nuhun Pak, sampai Pak. Baik teman-teman mahasiswa, sebagaimana tadi dijelaskan ya, pengantar bagaimana olah digital fotografi. Nah kemudian tadi hasil surveinya bahwa yang paling banyak adalah Photoshop ya. Jadi kalau misalkan tadi Pak Cepi mewajibkan ya, itu kalau anak tekpen di komputernya pasti ada software-software untuk olah digital Photoshop. Nah, jika yang belum ada silakan Anda install dulu ya, install dulu. Jadi dasar ya Photoshop, apakah kalau untuk grafis apakah pakai Corel atau pakai Illustrator. Jadi dua itu menjadi hal yang biasa gitu, seperti hanya Anda menggunakan Microsoft Word ya. Jadi jangan dianggap mindsetnya jangan dianggap bahwa aduh Photoshop untuk olah foto, enggak ya. Sama ketika kita menggunakan PowerPoint, sama ketika kita menggunakan Microsoft Word, ya seperti itu menggunakannya. Mungkin karena kita jarang merasa bahwa software-software yang tadi itu lebih rumit, padahal tidak. Nah, tadi betul untuk tutorial banyak sekali. Yang paling mudah, kita kembali ke tujuan akhir kita, teman-teman membuat foto story, ya, membuat foto story. Nah dari sana membuat foto, kemudian nantinya itu di editing di Photoshop. Nah, yang paling mudah adalah dari kasus, ya kan? Baik teman-teman nanti perlu foto, kemudian kita perlu misalkan perlu di crop atau kurang cerah, ya exposure-nya diatur lagi, itu menggunakan software digital, mau Photoshop atau apa. Tadi saya lihat sudah banyak yang pakai Visco ya, Visco, PicArt, kemudian apa lagi, Lightroom. Itu Lightroom sebenarnya adalah level advance dari Photoshop. Jadi kalau misalkan Anda sudah terbiasa menggunakan Lightroom, seharusnya dasar Photoshopnya bisa. Bukan hanya untuk mengganti-ganti warna, itu adalah advance-nya daripada Photoshop. Ya, karena Photoshop dulu baru Lightroom. Nah, kalau Lightroom itu untuk pewarnaan. Ya, untuk memberikan tone terhadap sebuah foto. Ya. Dan kalau Anda tahu bisnis di bidang fotografi, karena kebetulan teman-teman alumni Tekpen banyak yang wirausaha di bidang fotografi, itu di fotografi wedding, itu mereka hanya bermodalkan Lightroom sebenarnya. Jadi kalau Anda, foto ini seperti ini, foto ini seperti ini, foto ini seperti ini, gayanya, itu hanya mempermainkan Lightroom. Sedangkan yang mengambil fotonya itu saja. Saya terbayang nggak? Jadi ada brand A, brand B, C, D, dan seterusnya. Ya kan? Gaya fotonya beda-beda. Tapi fotografernya itu saja, muter. Tetapi bisa menjadi harga yang berbeda. Contoh di Bandung ada yang besar di foto wedding, itu ada Nesno Moto.
yang kedua ada Polar. Ya, itu dua terbesar di Kota Bandung. Mereka hanya tunnya saja yang berbeda. Kalau yang ngambil fotonya itu aja orangnya. Ya, jadi itu Lightroom itu luar biasa ya. Orang kan melihat secara hasilnya, padahal di balik layar itu ya sama-sama aja. Karena untuk Lightroom itu kita bisa merubah tone semua sama. Misal kita edit di satu foto, kemudian tone yang lainnya akan disamakan di semua foto. Selesai. Hanya hitungan menit itu selesai. Tapi mencari tone yang menjadi ciri khas, nah itu yang yang bagus. Kemudian ada satu si Jawot ya. Jadi kalau Anda tahu di media sosial juga banyak dia aktivis fotografer muda. Biasanya suka mengajak fotografer muda untuk belajar fotografi secara kritis. Ya, nah itu si Jawot dia nggak banyak karena benar-benar fotografer, bukan fotografer untuk yang penting laku, enggak, benar-benar fotografernya dia tidak banyak edit. Ya, tidak banyak edit seperti hal brand-brand yang lain. Itu memang foto-fotonya keren. Dan kalau bukan fotografer pengalaman, sulit mengambil momen yang seperti itu. Nah, itu namanya saya sebut saja ya, karena untuk belajar namanya red white. Nah, namanya red white. Itu kalau Anda tahu foto-foto red white itu mahal karena momennya dia bukan menangkap oh bagus di foto cantik, enggak. Tapi dia benar-benar menangkap momen. Jadi momen-momen misalkan kan di fotografer wedding, momen-momen sedih, bahagia, momen-momen lagi makan, kemudian misalkan bakso tahunya jatuh, itu ada. Siapa di sini yang foto? Tolong foto ya, dokumentasi acara wedding. Tapi foto-foto yang tadi ada batagonnya jatuh, misalkan ya, nggak ada kan yang dokumentasiin. Fokus aja kita ke pelaminannya. Tapi kalau si Jawot itu hal itu momen-momen itu jadi orang itu senang melihat hasil fotonya. Ini lucu, ada yang gini, ada yang ibu-ibu gitu kan ya, dengan kepedeannya seperti lepet. Iya kan, bajunya pengen kayak ABG tapi badan tidak mendukung, jadi kayak lepet gitu. Tapi dia si Jawat bisa mengambil foto momennya yang pas, ya. Jadi momen-momen yang bisa pas gitu, bisa mencirikan bahwa ibu-ibu banget gitu, ya, tertawanya terbahak-bahak lepas gitu kan ya, make upnya yang super tebal, bajunya kayak lepet, itu dia dibuat momennya yang ini. Nah itu yang fotografer dia bukan hanya mementingkan bisnis, ya benar-benar fotografer. Ya maklum karena latar belakangnya dari jurnalistik, ya fotografer jurnalistik. Jadi pengalaman puluhan tahun di fotografer jurnalistik, kemudian dia terapkan di foto wedding. Jadi kan lebih keren. Jadi itu ya yang mahal, ya yang mahal. Dan fotografernya nggak banyak, cuma ada 4 orang apa 5 orang gitu. Tidak seperti yang lainnya banyak. Ya memang nggak ada yang bisa kalau yang amatiran. Kalau alumni kita ya, kalau Anda punya skill dan ada bagus, Anda datang ke brand-brand besar itu ya, jadi freelancer. Mas saya mau ini, siapa tahu perlu fotografer, kamu dari mana? Dari Techpen. Udah, mereka nggak akan tanya lagi ya, nggak akan tanya Anda dari mana, lihat hasilnya. Udah, oke, nanti ya kalau misalnya ini dikontak. Nah, Anda misalkan yang masih mahasiswa, karena teman-teman kakak tingkat Anda banyak yang seperti itu. Ya masih kuliah,
tapi dia fotografer di brand apa gitu, freelancer. Misalnya kalau di wedding kerjanya hanya di weekend, kan lumayan ya. Anda kerja hanya seminggu, hanya weekend, tapi dengan gaji sebulan, kan enak ya. Itu banyak teman-teman kita yang seperti itu, kakak tingkat kita ya. Kemudian yang sudah punya perusahaan sendiri juga ada beberapa, dan di Bandung juga bersaing ada satu ya, dan lumayan mahal ya, mahal lah. Itu adalah alumni Tekpen juga. Nah itu berkaitan dengan tadi berkaitan dengan bermodalkan Photoshop dan Lightroom ya. Jadi mereka migrate hanya dari Photoshop dan Lightroom. Lightroom itu untuk memudahkan juga untuk mengkategorikan foto-foto, untuk menyimpan foto. Nah itu lebih cepat menggunakan Lightroom ya. Nah saya Lightroom-nya ini di uninstall ya karena jarang dipakai ya, karena jarang dipakai. Lebih sering sekarang itu kan lebih enak edit di HP ya, karena lebih enak HP. Sekarang nggak usah capek-capek. Jadi kalau melihat fenomena sekarang adalah tadi kasusnya apa, ini ingin dipoto seperti apa, kemudian software yang Anda kuasai apa. Yang penting selesai hasil akhirnya, prosesnya silahkan. Saya kalau melihat fenomena sekarang itu seperti itu. Karena contoh misalkan menghilangkan background ya sudah aja kita ke remove BG kan, selesai. Nggak perlu capek-capek kan, hasilnya pun bagus gitu ya. Remove BG selesai. Itu saya kalau kepepet ngapain capek-capek gitu kan ya. Kalau misalkan harus cepat ya sudah remove BG, udah background edit itu selesai aja ya. Edit tuntunnya, edit exposure-nya di Photoshop, kemudian diekspor menjadi PNG, kemudian dimasukkan di-upload ke Canva, edit di Canva, selesai. Sekarang untuk kepepet karena perlu cepat ya, perlu cepat. Kebutuhannya apa? Tapi kalau kebutuhannya untuk print, untuk dicetak, itu lebih baik di Photoshop ya. Kalau print menggunakan Corel ataupun yang ini, karena tadi ya menurut Pak CP ada yang berdasarkan pixel, ada yang berdasarkan bitmap. Nah kalau pixel untuk dicetak besar biasanya pecah, tapi kalau bit itu untuk yang di printing itu tidak pecah ya, karena sama logikanya dengan printer sama, titik gitu kan, jadi sama. Tapi kalau pixel memang agak berbeda ya. Dan kalau misalkan cetak foto tidak boleh kurang dari 300 300 pixel lah kerapatan si fotonya. Karena kalau misalkan kurang dari 300 itu akan pecah ya. Dan di industri fotografi ternyata luar biasa ya. Jadi kalau misalkan nilai bisnisnya yang gede sekali ya, nilai bisnis gede. Kenapa? Tadi kan saya contohkan tadi ada 3 brand yang besar dan itu mahal di Bandung. Kalau Anda tahu, tadi kan fotografernya sama. Nah sekarang ngeprintnya di tempat yang sama juga. Tapi harganya bisa beda puluhan juta gitu. Saya kan foto sendiri, ya macam dengan teman-teman lah. Terus saya cetak ya di tempat biasa. Lah, baru tahu di sana, loh, merek ini di sini juga, merek ini di sini juga. Harganya beda gitu. Terus sampai yang misalkan yang 3 brand ini kan di atas 10 juta ya, paling murah. Paling murah itu di atas 10 juta yang 3 brand ini. Misalkan ada yang ngambil paket 25 juta. Ada yang hanya 5 juta, yang 2 juta fotonya harganya. Itu ngeprintnya di tempatnya sama aja di situ. Nah jadi setelah masuk ke sana, ke dunia fotografi ya, oh ternyata di Bandung itu saja fotografer itu ya, ngeprintnya ke situ-situ lagi gitu.
Oh, ternyata yang bermain kan tadi ya di digital, yang apa yang membedakannya di tunnya, ya di model bisnisnya. Tapi kalau dalam teknisnya itu sama, ya tempatnya sama. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalkan Anda tertarik untuk olah digital. Nah, sekarang itu ada profesi baru yang lumayan mahal. Ya, tadi ada fotografernya, sekarang ada make up digital. Kalau Anda tahu itu ada profesi baru sekarang itu make up digital. Dan itu belum ada yang perempuan. Ya, di kelas pagi itu pun yang dia sebagai apa yang berprofesi sebagai make up digital itu laki-laki. Dan bukan laki-laki yang gemulai, enggak, laki-laki yang keren, laki-laki yang bertato. Ya, tapi dia sebagai menjadi profesi baru make up digital. Itu hampir kalau misalkan foto-fotonya siapa ya, artis-artis papan atas ya, misalkan Dian Sastro, Raisa, terus apa lagi ya, banyak lah, itu adalah yang make up digitalnya orang itu, karena tidak banyak. Jadi untuk yang di brand apa foto-foto model ya atau iklan itu yang make up digitalnya mungkin tidak bisa dihitung jari lah, mungkin tidak lebih dari 5 orang. Bayangkan se-Indonesia yang itu tidak lebih dari 5 orang yang berprofesi sebagai make up digital. Itu menggunakan Photoshop. Ya, untuk softwarenya menggunakan Photoshop. Tetapi Photoshop itu jadi dia tidak edit exposure, dia tidak edit tidak mengcrop si fotonya, itu tidak, karena itu urusan fotografer. Tetapi dia hanya make up digitalnya saja. Jadi ada yang di make up pas di fotonya, kemudian setelah selesai dipoto nanti di touch up lagi dengan make up digital sehingga fotonya ini. Jadi bisa jadi kalau kita mencari apa orang gitu kan lewat digital bisa jadi salah ya, bisa jadi itu diolah digital gitu kan, yang aslinya tidak seperti itu, fenomena yang sekarang. Nah, itu ada profesi yang baru ya dari olah digital tadi, itu make up digital. Dan itu nggak banyak orangnya yang bisa, itu nggak banyak make up digital ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian untuk project, apakah ada ada problem atau yang ingin dikonsultasikan untuk foto story? Ada yang sudah membuat storyboardnya? Ya, kerja kelompok sampai mana? Idenya sudah ada? Ide masa belum? Udah hampir 2 minggu lebih ya. Ide harusnya sudah ada ide. Ya, mau foto apa? Nah, kemudian untuk praktek ya, kita belum praktek karena belum mencoba ini praktek foto studio. Nanti mungkin di minggu depan hari Senin ya kita praktek foto studio. Itu di lab Tekpen ya. Di lantai 9 nanti kita praktekkan itu. Tapi kalau misalkan ada nggak ya yang portable-nya? Kayak kita praktekkan ya di sana. Kalau nggak nanti bisa juga di ruangan sampingnya di ruangan untuk diskusi ya, di samping lab komputer, nanti di situ bisa kita praktek untuk foto studio. Nah, kembali ke foto story, ini Anda harus dari sekarang sudah mulai ya, karena itu memerlukan waktu yang lama ya, terutama mengambil fotonya, karena harus foto-foto ini harus benar-benar bercerita. Nah, sebelum ke sana Anda harus desain dulu dalam sebuah storyboard, ingin mengambil foto yang seperti apa ya. Minggu depan Anda Senin sudah ada di Bandung? Sudah ya. Ya, jadi nanti yang bisa itu boleh nanti kita praktek ya. Mungkin nggak banyak ya. Ini yang paling banyak itu nanti Anda prakteknya. Ya, silakan diatur-atur lampunya seperti apa ya, lightingnya sampai mendapat ini. Memang alatnya
Untuk strobo itu yang bisa jalan satu nggak salah ya. Strobo eksternal satu. Kalau layar semuanya ada. Nah, tinggal kita mengambil yang ingin yang seperti apa nanti apa namanya fotonya. Untuk foto studio tinggal satu ya. Untuk outdoor beberapa kali sudah. Cuma tadi yang kemarin itu apa momen ya, kemudian fokusnya itu yang belum ya. Jadi itu perlu dilatih sih sebenarnya. Karena Anda tahu konsep, tapi kalau misalkan kita nggak dipraktikkan itu nggak akan bisa. Ya, jadi fotografer itu harus banyak hunting. Ya, belajar fotografi itu hunting. Ya, mudah-mudahan sekarang Senin depan sudah bisa ya. Ya, nanti juga kita bisa praktekkan untuk indoor dulu lah ya. Mudah-mudahan untuk indoor dan untuk outdoor juga kita boleh lah nanti sesekali outdoor lagi kita hunting kemana gitu. Keluar tapi disepakati waktunya dan di mana, misalkan kita mau di apa namanya Heritage Bandung, nah nanti kita keliling-keliling silakan ya, dibuat kelompok memfoto heritage yang ada di Bandung, karena banyak sekali bangunan bersejarah di Bandung yang kadang orang nggak tahu, atau kita juga nggak tahu bahwa ini tuh tempat sejarah gitu kan ya. Nah, itu bisa, atau ke satu tempat ada apa di sana kita ambil fotonya. Memang harus banyak hunting ya. Boleh model, kita artinya memfoto orang, boleh memfoto suasana yang lain, landscape dan sebagainya, banyak aliran, itu Anda praktekkan nanti di satu tempat itu. Oke, mau gitu saja. Ada yang ditanyakan? Maaf Bapak izin bertanya. Ya. Untuk minggu depan tanggal 16 kan itu tanggal merah ya Pak, Waisak. Apakah kita masih tetap kuliah Pak? Oh, merah juga ya? Ya kalau merah mah nggak ada kuliah gitu kan ya. Iya. Berarti untuk minggu depannya lagi Pak gitu. Bisa. Ya berarti Anda bisa manfaatkan untuk ini apa? Anda manfaatkan untuk belajar apa namanya, menyelesaikan foto story. Ya. Jadi ada waktu. Bisa Anda pakai hunting kan bareng-bareng tuh mumpung libur kan. Jadi huntingnya bisa seharian tuh. Silakan dikoordinir oleh ketua kelas, oleh PJ-nya. Akan kita apa namanya janjian hunting di mana gitu. Misalkan hunting di mana, misalkan kebun binatang kan deket tuh di bawah. Sudah semuanya hunting di kebun binatang. Seharian foto-foto binatang. Siapa tahu ada yang masuk ke National Geographic ya. Wah, Anda National Geographic nggak perlu mikirin lagi mau pakai kamera yang mana. Ya, kamera ratusan juta pun ada di sana di National Geographic. Kita sudah tidak memikirkan alat lagi ya, tinggal skill yang dibutuhkan. Jadi misalkan kalau Anda masuk ke National Geographic, sudah Anda sebagai fotografer saja. Alat semua ada, akomodasi ada, Anda mau foto di negara mana, di hutan mana, itu difasilitasi. Ya, itu kalau di National Geographic. Oh, merah ya? Minggu depan, ya sudah kalau merah, ya tidak ada perkuliahan ya. Karena argonya tidak berjalan gitu. Enggak lah. Ya, memang kalau ya libur. Nanti kan kalau ada yang apa namanya melaksanakan Waisak kan kita harus hormati kan. Karena dulu di kelas saya di Tekpen ada yang merayakan Waisak. Ya, jadi ya libur juga. Oke, baik ya. Jika tidak ada, kita cukupkan untuk awal kuliah ini ya. Saya mengawali, Anda pun mengawali perkuliahan kembali setelah libur Lebaran. Ya, mudah-mudahan tidak kebawa tidurnya ya. Tidur paginya sudah harus dirubah jadi tidur malam. Ya, kalau kemarin masih tidur pagi atau masih ada yang tidur di sini, Anda harus segera rubah ya. Tidak tidur pagi. Karena menurut Konfusius, Anda tahu Konfusius? Konfusius nggak ada yang tahu ya. Konfusius itu yang adanya Konghucu. Nah, kalau Konghucunya tahu kan? Nah, yang membawa ajaran Konghucu adalah Konfusius. Nah, Konfusius
Jadi orang yang bangun sebelum subuh selama 365 hari, mustahil hidupnya tidak kaya raya. Itu menurut Konghucu. Karena saya membaca buku-buku Konghucu ya, karena sedang dianalisis. Nah ini beda dari fotografinya. Jadi Konghucu itu saya sedang membaca itu ya. Tadi ya, contoh orang yang bangun sebelum waktu subuh selama 365 hari, mustahil hidupnya tidak kaya raya. Itu menurut Konghucu. Kalau misalkan di agama saya, misalkan di Islam, itu sudah dianjurkan sepertiga malam untuk bangun. Akan mendapatkan dunia dengan seisinya. Itu kan sudah ada. Dan relate sekali. Jadi ada ajaran-ajarannya yang relate dari Konghucu. Karena kita belum tahu Konghucu itu kan dari Cina. Cina ini tepatnya Cina Selatan. Sedangkan di Cina Selatan itu adalah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Saya agak-agak ini dari sejarah. Silakan Anda belajar sejarah ya. Tapi kalau saya sudah menyimpulkan bahwa Islam datang ke Indonesia adalah dibawa oleh bangsa Cina. Dari Cina Selatan. Ya, maka di Jawa dikenal dengan Sunan. Ya kan? Ada Wali Songo, ada Sunan Kalijaga, Sunan ini. Apa singkatan Sunan? Suhu dari Cina Selatan. Ya, seperti itu. Kemudian ada relate dengan agama Buddha. Ya, karena Buddha lebih dulu daripada Islam. Tetapi sebelum orang mau ibadah agama Buddha, dia harus berwudu dulu. Jadi kalau ada yang agama Buddha di sini, ya persis seperti agama Islam, itu harus wudu dulu sebelum beribadah. Nah, jadi sedang diteliti juga, saya belum mencari sejarahnya seperti apa, tetapi baru hipotesis bahwa yang menyebarkan agama Buddha adalah Nabi Zulkifli. Nah, jadi itu ya, di balik-balik ini. Jadi akhirnya saya pelajari itu, mencari titik merahnya di mana. Ya. Nah, itu di luar lah. Di luar itu. Jadi berkaitan di hari Waisak ya, kita libur saja karena siapa tahu ada yang mau merayakan Waisak ya, pada tanggal merah. Baik. Ya, jadi Anda harus segera merubah ya, bangun pagi. Ya, tidak tidur karena setelah libur kemudian memulai kembali aktivitas itu agak sulit gitu ya, agak sulit. Apalagi zaman-zaman mahasiswa, saya pun pernah jadi mahasiswa kan, merasakan seperti apa ya, tetapi itu dengan kerja keras ya, mestinya sekuat tenaga dengan rasa malas yang super ya, karena mahasiswa itu malasnya itu 10 kali lipat dari anak sekolahan ya. Nggak tahu gitu kan, pagi-pagi tuh malasnya minta ampun, malam juga tetap malas juga gitu kan ya. Ini saya juga bingung ya, karena mengalami, saya juga seperti itu mengalami ya. Bukan tidak mengalami ya. Apalagi di Tekpen, sampai ada jam Tekpen bukan jam WIB ya. Jadi waktu Indonesia bagian Tekpen ya, acara jam 1 mulai jam 5 sore gitu kan. Contohnya enggak lah. Tapi itu harus dirubah ya. Jangan ada yang seperti itu ngaret-ngaretnya. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.